Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam materi dasar desain grafis. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur tata letak. Unsur-unsur tata letak merupakan susunan dari unsur-unsur desain pada sebuah karya desain yang terdiri dari bagian-bagian terpisah yang saling melengkapi dan saling berhubungan satu sama lain. Kemudian ditata dan diletakkan pada suatu ruang untuk menjadi kesatuan yang memiliki makna. Unsur-unsur tata letak dapat berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, dan ruang. Sekarang kita akan membahas tentang garis. Garis adalah sesuatu yang menghubungkan titik yang satu dengan titik yang lain, yaitu seperti ini, titik satu dengan titik yang lain. Jika dihubungkan, maka akan membentuk sebuah garis. Garis itu sendiri bervariasi. Yang pertama, garis lurus, kemudian garis lengkung, kemudian garis zigzag, kemudian garis tebal, dan garis putus-putus. Saya akan memperlihatkan contoh dari garis lurus terlebih dahulu. Ini adalah contoh dari garis lurus. Ini garis lurus. Kemudian ada garis lengkung. Ada garis lengkung. Seperti ini. Ini adalah contoh dari garis lengkung. Kemudian ada yang namanya garis zigzag. Garis zigzag itu seperti ini ya. Itu adalah garis zigzag. Kemudian ada garis tebal dan garis tipis. Perpaduan antara garis tebal dan garis tipis. Contohnya seperti ini. Seperti ini. Ini adalah perpaduan antara garis tebal dan garis tipis. Kemudian garis putus-putus. Garis putus-putus bisa kalian lihat. Contoh dari garis putus-putus seperti ini ya. Misalnya kita membuat sebuah garis seperti ini. Ataupun seperti ini. Ini adalah contoh dari garis putus-putus. Oke. Sedangkan garis itu juga mempunyai fungsinya tersendiri. Yang pertama, sebagai pembatas tepi bidang atau objek untuk memberikan representasi atau citra struktur bentuk dan ruang. Jadi garis ini bisa dikatakan sebagai pembatas. Contoh seperti ini. Ini adalah pembatas yang terdiri dari garis lurus yang terdiri dari 4 garis yang dihubungkan sehingga membentuk sebuah persegi. Setiap sisi dari persegi ini disebut sebagai pembatas. Kemudian yang kedua adalah fungsi tata letak garis menciptakan nilai ekspresi seperti nilai gerak dan dinamika, nilai irama dan nilai arah. Contohnya nilai gerak adalah garis lengkung itu sendiri seperti ini.
kemudian ada gerak nilai irama, kemudian nilai arah. Nilai arah itu yang menunjukkan arah seperti ini ataupun seperti ini. Ya. Kemudian memberikan kesan pada visual desain, apakah dia tegas, luas, dinamis, dan lain-lain. Yang pertama, jenis garis garis tegak lurus. Jenis garis yang tegak lurus atau garis lurus vertikal. Garis lurus vertikal itu seperti ini ya. Seperti ini. Ini adalah garis lurus vertikal. Kemudian garis lurus horizontal seperti ini. Kemudian garis putus-putus seperti ini ya. Ini adalah garis putus-putus. Nih. Oke. Garis vertikal lurus, garis horizontal, dan garis putus-putus. Kemudian ada garis spiral. Garis spiral itu adalah garis yang terdiri dari jenis garis lengkung. Dia tercipta dari jenis garis yang berbentuk lengkung. Jadi vertikal itu bisa dilihat di sini seperti ini. Garis spiral ya. Maaf ya. Spiral. Terdiri dari garis lengkung seperti ini. Ya. Kemudian ada garis silang atau biasa berbentuk X. Kemudian garis lengkung itu sendiri seperti ini ya. Garis lengkung itu sendiri seperti ini deh ya. Nah, ini garis lengkung. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa garis spiral itu terlahir dari garis lengkungnya seperti ini. Oke. Kemudian ada garis zigzag. Sekali lagi ada garis zigzag. Setiap garis di sini memiliki kesan-kesannya tersendiri. Garis tegak lurus atau vertikal lurus itu memberikan kesan tegas. Kemudian garis lurus horizontal memberikan kesan tenang. Garis putus-putus memberikan kesan gerak yang gelisah. Kemudian garis spiral itu memberikan kesan kelahiran. Garis silang itu dinamis, tegang, dan ragu. Sedangkan garis lengkung, luas, dan garis zigzag itu memberikan kesan gairah. Oke. Selanjutnya adalah pembahasan kita yang kedua adalah ilustrasi. Ilustrasi merupakan unsur tata letak dua dimensi yang bertujuan untuk memperjelas suatu maksud atau pesan. Ilustrasi terbagi menjadi dua, yaitu ilustrasi dengan image vektor, kemudian ilustrasi image bitmap. Perbedaannya adalah, misalnya, image vektor itu dibentuk dari bentuk garis dan bagian-bagian lain yang saling berhubungan dalam sebuah gambar. Sedangkan image bitmap terbentuk oleh susunan piksel atau raster. Ini bisa dilihat di sini. Ini adalah ilustrasi berbentuk vektor, terdiri dari garis dan bagian-bagian lain yang saling berhubungan dalam sebuah gambar. Kemudian untuk bitmap, dia berbentuk piksel atau jig atau potongan-potongan potongan-potongan raster atau kotak-kotak kecil. Jadi perbedaan vektor dan bitmap, jika vektor itu terdiri dari garis,
Vektor terdiri dari garis seperti ini. Kemudian untuk bitmap itu sendiri terdiri dari kumpulan-kumpulan piksel. Piksel itu bentuknya sendiri seperti ini. Dia berbentuk kotak-kotak kecil yang menghasilkan sebuah gambar, misalnya foto pribadi kalian sendiri. Oke. Sekian pembelajaran kita untuk unsur-unsur tata letak, garis, dan ilustrasi. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tipografi, klasifikasi dari huruf tipografi, contoh tipografi, warna, dan ruang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.